Di video kali ini, Bu Rina akan menjelaskan persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri beserta contoh soalnya. Misalkan, saya mempunyai sebuah kurva fungsi Y sama dengan Fx dan sebuah garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx ini di titik P, X1, Y1. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P, X1, Y1 bisa menggunakan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan diketahui sebuah gradiennya, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, lalu di sini spesialnya untuk M-nya itu adalah kita menentukan dengan turunan pertama. Nah, secara lebih detail, langkah-langkahnya sebagai berikut untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus menentukan gradien garis singgung dari kurva ini. Ingat, kalau menentukan gradien garis singgung dari suatu kurva, kita menggunakan rumus M sama dengan F aksen X. Kemudian, langkah yang kedua yaitu kita menentukan ordinat atau nilai Y1. Nah, ini khusus nanti jika di dalam soal hanya diketahui absis atau X1-nya saja. Kalau diketahui lengkap titik seperti ini P, X1, Y1, maka langkah kedua ini bisa di-skip. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu mensubstitusikan M, yaitu adalah gradien, X1 itu absis, dan Y1 ordinat ke persamaan garis singgung yang ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Nah, lebih jelasnya ke contoh soal yang pertama. Soalnya adalah persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan sin X plus 2 di titik Pi per 6, 5 per 2 adalah. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan langkah-langkah yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Langkah yang pertama itu adalah menentukan gradien garis singgung. Coba diingat, untuk menentukan gradien garis singgung kita menggunakan rumus M sama dengan F aksen X. Nah, sehingga tidak lain kita harus menentukan F aksen X-nya dulu. Nah, jika Fx-nya itu sin X plus 2, maka F aksen X-nya sama dengan cos X. Karena sin X itu diturunkan menjadi cos X. Nah, 2 diturunkan 0 ya, sehingga bisa dituliskan hanya cos X saja. Kemudian, untuk gradien garis singgungnya menjadi M sama dengan F aksen dari 30 derajat. Di sini dituliskan 30 derajat itu dari Pi per 6. Pi per 6 itu kan 180 dibagi 6 berarti 30 derajat. Untuk mempermudah perhitungan saja. Mau ditulis Pi per 6 pun juga boleh. Nah, berarti kita substitusikan 30 derajat ke sini menjadi cos 30 derajat. Berapakah nilai cos 30 derajat? Nah, nilai cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Oke, setelah ketemu gradien garis singgung, maka langkah yang kedua, nah, di sini kita lihat apakah perlu kita menentukan ordinat atau Y1. Nah, kita lihat ke soalnya di sini di titik. Berarti di sini sudah ada absis maupun ordinatnya yaitu 5 per 2. Di sini Y1-nya sudah ada sehingga langkah kedua bisa kita skip. Langsung kita melakukan substitusi M, X1, dan Y1 ke persamaan garis singgung. M-nya itu adalah setengah akar 3. Kemudian X1-nya itu adalah Pi per 6. Kemudian Y1-nya adalah 5 per 2.
Nah, kenapa tidak kita tuliskan yang X1-nya itu 30 derajat? Nah, karena soal aslinya dalam bentuk Pi. Ini tadi hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Oke, berarti saya tuliskan kembali di sini Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita substitusikan Y1, M sama X1-nya menjadi Y dikurangi 5/2 dari sini sama dengan akar 3/2 ini maknanya setengah akar 3, M-nya dari sini. Dalam kurung X dikurangi X1. X1-nya adalah ini, Pi per 6. Oke, kita lakukan perhitungan. Y dikurangi 5/2 sama dengan, ini kita kalikan ya, seperti ini. Menjadi akar 3/2 X dikurangi akar 3/2 dikalikan Pi per 6. Menjadi, nah ini kita kalikan penyebutnya dengan 12. Menjadi 12Y dikurangi 30 sama dengan 6 akar 3X min akar 3Pi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan kembali supaya lebih ke bentuk persamaan kan harus seperti ini, yaitu 6 akar 3X min 12Y ditambah 30 dikurangi akar 3Pi sama dengan 0. Jadi diurutkan ini X, Y, kemudian konstantanya. Sehingga dapat disimpulkan, jadi persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan sin X ditambah 2 di titik Pi per 6,5/2 adalah 6 akar 3X dikurangi 12Y ditambah 30 dikurangi akar 3Pi sama dengan 0. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, soalnya adalah persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan sekan X di apsis Pi per 3 adalah, nah untuk menjawabnya kita juga menggunakan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan di bagian depan tadi. Nah, tapi di sini perbedaannya dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama tadi kan diketahui langsung titiknya. Jadi ada apsis sekaligus ordinat. Kalau di sini kan hanya diketahui apsisnya saja. Nah, bagaimana menjawabnya? Kita menggunakan langkah tadi, 3 langkah tadi urut. Nah, yang pertama menentukan gradien garis singgung. Nah, untuk menentukan gradien garis singgung berarti kita harus menentukan f aksen X-nya dulu, yaitu menjadi sekan X tan X. Fx-nya kan sekan X, berarti kalau diturunkan 1 kali menjadi sekan X dikalikan tan X. Maka untuk gradien garis singgung sama dengan M sama dengan f aksen dari Pi per 3. Pi per 3-nya dari sini ya, apsis ya. Nah, Pi per 3 itu maknanya adalah 60 derajat, tapi boleh kalian menuliskan Pi per 3 langsung di sini, boleh diganti dengan 60 derajat supaya lebih mudah dihitung. Sama dengan, nah berarti kita substitusi apsisnya ke sini, berarti menjadi sekan Pi per 3 dikalikan tan Pi per 3. Sama dengan, nah sekan itu kan 1 per cos. Di sini saya tuliskan 1 per cos 60. Di sini pun boleh ditulis Pi per 3. Dikalikan tan itu kan sin per cos. Sin 60 derajat ditambah cos 60 derajat. Boleh langsung ke tan 30 derajat ya. Ini hanya untuk perhitungan saja. Sama dengan, nah sin 60 kan setengah akar 3 per cos 60 itu kan setengah, dikalikan setengah ya, sama dengan 2 akar 3. Nah ini kan setengah akar 3 per setengah dikalikan setengah itu kan 1/4, berarti setengah akar 3 per 1/4 itu kan sama saja 4/2 akar 3. 4/2-nya itu kan 2 akar 3 jadinya. Oke, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan ordinat atau nilai Y1 dulu. Kenapa? Karena di soal tidak diketahui ordinat
atau nilai Y1. Nah, caranya itu cukup mudah, yaitu dengan cara mensubstitusikan absis ke kurva fungsinya. Ingat, kalau mau cari Y1 itu kita substitusikan absis ke kurva fungsinya. Nah, kurva fungsinya di sini kan secant X. Berarti nanti kita mencari Y1 sama dengan F Pi per 3 sama dengan secant dari Pi per 3. Nah, sama dengan, secant tadi kan 1 per cos 60 atau 1 per cos Pi per 3 sama dengan 2. Ya, karena cos 60 itu kan setengah. 1 per setengah itu kan berarti 2. Nah, perlu diketahui di sini bahwa jangan sampai salah kalau menentukan absis. Ini kan dituliskan absis Pi per 3. Kalau menentukan ordinat nilai Y1 itu absisnya disubstitusikan ke kurva fungsi asli yang belum diturunkan. Itu jangan sampai salah kalian memasukkan ke F aksen X. Nanti jawabannya jadi salah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita substitusikan M, X1, dan Y1 ke persamaan garis singgung. M-nya berarti di sini M-nya adalah 2 akar 3, kemudian X1 Pi per 3, dan Y1-nya itu adalah 2. Ke persamaan garis singgung, Y min Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Nah, kita substitusikan ya, menjadi Y min 2 dari sini, sama dengan 2 akar 3 dari sini ya M-nya, dalam kurung X dikurangi Pi per 3. Nah, X1-nya dari sini. Kemudian, Y sama dengan 2 akar 3 dalam kurung X dikurangi Pi per 3 ditambah 2. Sehingga dapat disimpulkan, jadi persamaan garis singgung pada kurva Fx sama dengan secant X di absis Pi per 3 adalah Y sama dengan 2 akar 3 dalam kurung X dikurangi Pi per 3 ditambah 2. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.